Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi keempat dari tutorial pembuatan aplikasi pemetaan tentang gaya belajar peserta didik. Pada sesi 4 ini kita akan melanjutkan di bagian Google Studio untuk membuat report, membuat tampilan laporan tentang gaya belajar peserta didik kita semua, sehingga kita bisa mengetahui pada setiap kelas itu ada berapa yang visual, ada berapa auditori, ada berapa kinestetik. Maka semua guru yang ada di sekolah tersebut bisa mengetahui itu. Bagaimana caranya? Ya, ini dia. Kita masuk lagi. Nah, data input kita sudah matang. Kita tambah di sini add ini ya. Apa tadi namanya? Google. Oke. Nama Google Studio ya. Nah, ini dia. Kita tadi sudah masuk. Kita tidak perlu sign up lagi ya. Nah, ini sama blank report. Oke, Google Spreadsheet masih sama data input, tapi yang kita ambil bukan lagi tampilan tetapi rumus yang ada di sini ya. Nah, ini rumus. Lalu klik rumus, lalu klik add. Kemudian setelah itu ditambah. Di sini nanti akan muncul adding seperti ini, add to report, tambah pada reportnya. Untuk kali ini halamannya kita buat di layout ini portrait ya. Kita ambil yang portrait di sini ya. Nah, ini portrait. Kemudian nah, ini data yang akan kita peroleh, kita olah. Kita ingin tahu apa itu namanya, per kelasnya ya, data per kelasnya kita ingin tahu. Maka yang akan kita cek di sini bukan kelas paralel, tapi adalah kelasnya, kelas biasa. Biar cepat ketik saja ini kelas. Nah, ini kelas ya. Nah, ini kita ini kelas. Kita buat ini urut, kita butuh ini atau tidak. Kalau kita tidak butuh kelas karena nanti di sini akan ada kelas ya. Oke. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Nama. Oke, klik aja di sini. Nama. Kemudian setelah nama kita butuh data anak yang visual. Oke. Setelah itu butuh juga yang auditori. Ketik aja auditori. Kemudian juga butuh yang kinestetik. Oke. Setelah itu kita butuh apa lagi datanya? Gaya belajar mereka apa, atau kecenderungannya terbesar ada apa? Kecenderungannya. Oke. Nah, record count ini tidak kita butuhkan ya sementara. Kita hapus saja nih. Nah, oke. Sehingga kita sudah punya data ini. Kecenderungan ya. Nah, kecenderungannya ini kita ganti namanya menjadi apa ya? GB, gaya belajar. Oke. Nah, di sini ada kinestetik. Mungkin sekian ya. Mungkin sekian apa namanya? Ini mungkin juga sekian. Misalnya ini nama. Ini kan tidak bagus ini. Ini kita olah di sini menjadi wrap text saja ya. Nah, sehingga tampilannya begini. Oke. Kita olah nih. Auditori tulisannya pakai auditori. Pakai begini ya. Ini kinestetik, visual, auditori. Atau mungkin ini terlalu besar ya. Ya, kita kecilkan di sini. Nah,
bisa ini. Nah, berarti yang ini kebesaran. Ini udah ini. Gaya belajar gak apa-apa. Kemudian kinestetiknya, oke. Auditorinya, visualnya, oke. Auditori kurang sini, visual kurang sini, visual kurang ke sini. Oke, visual kurang sini, auditori kurang sini sedikit. Nah, biar bagus. Kurang. Nah, ini dia. Nah, cuman ini tidak tampak kelasnya ya, kelas berapa. Oke, terlalu besar kali isinya ya. Nah, kalau terlalu besar ini kan bisa dikecilkan. Tabel-labelnya ini tadi sudah 12. Ini mungkin kita kecilkan sedikit ya, 11 mungkin. Ini ada 2. Ini kita pastikan karena jumlah per kelas itu 36 ya, kita pastikan bisa menampung 36 lah. Sekian 36. Berarti terlalu besar, tarik aja ke bawah. Di atas nanti kita beri grafik ya. 66. Ini kemudian kelasnya ini, oke. Ini, nah, ini kita buat namanya shot ini ya. Ini kita akan shotnya per kelas pakai ascending, pakai descending, sehingga kelas yang terkecil ada di atas. Nah, ini. Nah, nanti di sini ya. Oke. Tapi kita descendingnya bukan ini, nanti descendingnya kita biasanya akan di sini di gaya belajarnya ini. Nah, diganti aja, diganti di gaya belajarnya ini. Nah, ini akan terkumpul ya. Auditori dulu. Nah, di sini kita beri data siswa, data kelas, misalnya ini pakai ini kontrol ini ya. Kita beri ini aja. Nah, ini di sini, dari sini. Nah, ini kita pakai kelas kan, dan recordnya kita buang. Oke, pastikan ini adalah kelas. Nah, ini kelas kan, kita tarik bawah. Kelas kita ada 33 loh ya. Pastikan kita ada 33. Oke. Misalnya sampai bawah dan enggak apa-apa. Nah, ini nanti kita pakai ascending sehingga yang kecil munculnya. Nah, ini kalau kita uji coba akan seperti ini. View, kita lihat hanya, nah ini hanya kelas 11 IPS saja. Nah, ini baru 30 yang isi dan seterusnya. Baru di sini kita beri apa ya namanya, judul. Nah, judul caranya adalah ini edit dulu, harus edit ya. Insert text, tag. Kita beri judul atau kita beri apa namanya itu, kop sekolah, boleh lah. Judulnya misalnya rekapitulasi gaya belajar peserta didik atau siswa, boleh misalnya, karena saya ini sama anak virtual macam misalnya ya. Nah, ini ditengahkan saja, agak besar sedikit Pak. Oke.
boleh lah. Nah ini oke, ditebalkan warnanya, saya minta warna misalnya ini boleh lah, dan ditebalkan. Nah ini kan seperti ini boleh. Kemudian biar bagus saya beri garis apa ya namanya ini, apa ini, border color ya, diberi bungkus ya, misalnya ungu bungkusnya, ya ada bungkusnya kalau mau diberi. Di dalam bungkus ternyata saya ingin ini warnanya, misalnya warnanya apa ya, ini misalnya boleh. Dan di tengah ini saya ingin tampilkan grafik. Caranya ya ini insert, kemudian ini banyak pilihan grafik, terserah mau pakai grafik yang mana ya. Kalau saya misalnya pakai ini aja lah, ini taruh sini, dan ini dikecilkan sini, dan ini seluas ini. Yang akan kita tampilkan bukan kelas, tapi di sini kecenderungannya ya. Kecenderungan untuk bisa tahu. Ini auditori dan sebagainya. Warnanya sudah cukup seperti ini, boleh. Kalau tidak puas warna seperti itu ya silahkan dimodifikasi ya di sini ya. Ini tempat memodifikasi ya. Backgroundnya misalnya saya buat lembut begini ya, backgroundnya. Senang saya background itu, misalnya backgroundnya saya buat ini, boleh, silahkan ya. Bordernya sudah bordernya. Oke, ini ya biar boleh ini, sehingga ketika saya view di sini khusus untuk anak ini, only klik ya, maka ketemu. Nah ini jumlah, ini legend, dan bisa diotak-atik ya. Kemudian tabelnya ini juga saya ingin lebih manis, misalnya tabel lebih manis, stylish nih. Ini tulisannya misalnya saya ingin warnanya itu ungu, ini ungu kan. Kemudian ini biar cantik saya beli umpamanya ini ya. Kemudian yang di bawah itu warna ini, kemudian yang ini warnanya apa ya, ini saja. Nah, kemudian yang satunya terserah Bapak Ibu ya mau dibuat warna apa, misalnya warna ini, boleh boleh, atau enggak saya warnanya ingin ini ya, boleh. Begitu juga dengan ini. Nah, ini misalnya headernya itu saya beri warna ini. Nah, itu kan. Kemudian tagnya ini warna hitam saja, udah enggak apa-apa ya. Itu ungu semua. Kemudian di headernya itu ini nanti saya beri warna ini. Oke, boleh. Tetapi di sini saya beri warna sentuhan warna ini. Oke, dengan ini agak kuat. Nah, garis-garisnya itu maksud saya. Ini agak saya naikkan. Oke, boleh. Kemudian ini agak saya rapatkan di sini biar rapat, boleh saja. Misalnya ini sudah cukup selesai, maka ini dalam tampilan view. Nah, ini kita bagi ke Bapak Ibu guru kita dengan ini get report link ini. Nah, misalnya ini ya saya copy, saya coba di sini ya. Oke, maka hasilnya akan sama,
tapi belum ada nama loh ya, ini nanti kita beri nama. Nah, kalau ingin download, ingin lihat ini, klik, lalu ingin di download, ya sudah, download report saja, maka kita sudah berhasil download apanya yang, nah ini ada, silahkan download. Nah, kita beri nama dulu ya, edit. Nah, ini namanya rekapitulasi gaya belajar siswa, misalnya rekapitulasi GB Semada umpama ya. Udah, link ini diberikan ke teman-teman kita, selesai sudah, pemetaan kita sudah bisa, dan setiap guru sudah bisa melihat tiap kelas. Itu tidak perlu di print out, tapi kalau untuk link administrasi di print out ya, tinggal saya ingin tahu kelas ini, ingin membuat RPP kelas ini dengan pemetaan ini. Nah, ini kita ketemu auditorinya siapa, kinestetiknya berapa, oke, perana, sudah keren ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini pembuatan aplikasi gaya belajar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.